Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lestari dengan NIM 35. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Irehana mengenai reaksi redoks. Saya lebih ditekankan untuk membahas bilangan oksidasi dan bagaimana menentukan reaksi redoks. Silakan simak video berikut. Pengertian biloks. Biloks ialah bilangan oksidasi. Suatu unsur dalam senyawa ialah muatan yang diemban oleh atom unsur itu jika semua elektron ikatan didistribusikan kepada unsur yang lebih elektronegatif. Dengan kata lain, bilangan oksidasi adalah tingkat oksidasi suatu unsur atau bilangan yang menunjukkan muatan yang disumbangkan oleh atom unsur tersebut pada molekul atau ion yang dibentuknya. Atau bilangan oksidasi juga bisa disingkatkan yaitu muatan relatif atom dibanding atom lain di dalam molekul atau ion. Tentu bilangan oksidasi ditetapkan berdasarkan konvensi IUPAC atau aturan-aturan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aturan-aturan pada bilangan oksidasi. Aturan tersebut telah ditetapkan oleh konvensi IUPAC. Jadi aturan ini sudah ditetapkan pada sumbernya. Nah, dan tidak bisa diubah-ubah lagi. Jadi aturan yang pertama yaitu unsur bebas seperti monoatomik, diatomik atau polyatomik memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Misalnya, bilangan oksidasi pada Na, Mg, Fe, Cl2H2 itu memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Yang kedua, bilangan oksidasi unsur H di dalam suatu senyawa itu sama dengan positif 1, kecuali pada senyawa hidrida, maka bilangan oksidasi unsur H sama dengan negatif 1, misalnya NaH. Selanjutnya ialah yang ketiga, bilangan oksidasi unsur O dalam senyawa sama dengan negatif 2, kecuali pada senyawa peroksida itu O memiliki bilangan oksidasi sama dengan negatif 1. Misalnya senyawa peroksida yaitu Na2O2, H2O2, dan Ba2O2. Selain itu juga terdapat senyawa oksifluorida atau OF2, itu O memiliki bilangan oksidasi sama dengan positif 2. Yang keempat yaitu bilangan oksidasi unsur logam dalam senyawa selalu positif dan nilainya sama dengan valensi logam tersebut. Misalnya, biloks pada logam golongan 1A itu memiliki elektron valensi yaitu 1, maka golongan 1A atau golongan alkali berupa Li, Na, K, Rb, Cs, Fr memiliki bilangan oksidasi positif 1 karena dia selalu positif. Begitupun juga dengan golongan 2A. Golongan 2A valensi logamnya yaitu positif. Golongan 2A itu elektron valensinya ialah 2, maka Be, Mg, Cr, Sr, Ba, Ra atau golongan alkali tanah tentu memiliki bilangan oksidasi positif 2. Begitupun juga dengan golongan 3A. Karena merupakan unsur logam, maka golongan 3A itu juga memiliki bilangan oksidasi positif 3. Selanjutnya ialah bilangan oksidasi unsur golongan 7A atau halogen dalam senyawa yaitu sama dengan negatif 1 seperti F, Cl, Br, dan I. Selanjutnya yaitu yang keenam, bilangan oksidasi unsur dalam bentuk ion tunggal sama dengan muatannya. Misalnya biloks Na pada Na+ sama dengan +1.
Cl pada Cl- sama dengan -1. Begitupun juga jika terdapat senyawa yang diketahui muatan ionnya, misalkan S2O72-, maka bilangan oksidasinya ialah -2. Yang terakhir yaitu jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam suatu senyawa sama dengan 0 atau senyawa yang tidak bermuatan, maka total atau jumlah bilangan oksidasi unsur tersebut sama dengan 0. Oke, baik teman-teman, jadi setelah kita mengetahui aturan-aturan dari Bilox, maka saya akan menjelaskan contoh soal atau bagaimana menentukan bilangan oksidasi pada unsur-unsur. Jadi diketahui di sini ada 4 soal. Tentukan bilangan oksidasi unsur yang digarisbawahi pada zat berikut. Pertama, kita akan menjelaskan mengenai unsur NH4+. Yang A, NH4+. Seperti yang kita ketahui dari aturan Bilox bahwa unsur dengan muatan ion, maka muatan tersebut merupakan bilangan oksidasi dari ion itu sendiri. Jadi, NH4 memiliki bilangan oksidasi sama dengan +1 karena muatan ionnya ialah +1. Lalu, setelah kita mengetahui dari Bilox dari seluruh senyawa ini, lalu kita kan disuruh mencari bilangan oksidasi dari unsur N. Dan kita melalui aturan tersebut juga telah mengetahui bahwa H itu memiliki bilangan oksidasi sebanyak +1. Jadi N ditambah +1 dikali dengan 4. Kenapa dikali 4? Karena di sini hanya sebanyak 4 kali, berarti dikali 4 dari bilangan oksidasi H sama dengan +1. N ditambah 4 dikali 1 sama dengan 4, sama dengan +1. Jadi kalau 4 pindah ruas ke sebelah kanan, maka 4-nya jadi negatif. Jadi sama dengan N sama dengan 1 dikurang 4. Maka N memiliki bilangan oksidasi sebanyak -3, seperti itu. Lalu selanjutnya kita ingin menjawab pertanyaan dari H3PO4. Berarti karena yang digarisbawahi adalah P, maka kita mencari bilangan oksidasi dari P itu sendiri. Maka B yaitu H3PO4. Nah, seperti yang kita ketahui dari aturan bilangan oksidasi, bahwasannya suatu senyawa atau unsur yang tidak bermuatan itu memiliki bilangan oksidasi sebanyak 0. Maka H3PO4 sama dengan 0. Lalu yang dicari adalah P. Nah, kita telah mengetahui melalui aturan Bilox bahwa H itu memiliki bilangan oksidasi sebanyak +1 dan O memiliki bilangan oksidasi sebanyak -2. Maaf, sebesar. Jadi 3 kali bilangan oksidasi H ditambah P yang kita cari ditambah 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Nah, 3 dikali 1 sama dengan 3 ditambah P ditambah 4 dikali -2 sama dengan -8 sama dengan 0. Jadi P sama dengan 8 dikurang 3 dan didapatkan P sama dengan 5. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke soal selanjutnya yaitu CaClO3 2 kali. Kita ketahui di sini Cl yang ditanyakan, maka kita untuk mencari tahunya yaitu CaClO3 2 kali. Nah, kita setelah mengetahui bahwa unsur yang tanpa memiliki muatan ion, maka bilangan oksidasinya ialah 0. Jadi Ca telah kita ketahui sebelumnya aturannya yaitu merupakan golongan alkali tanah sehingga memiliki Bilox sebesar +2. Cl yang kita cari, O itu memiliki
bilangan oksidasi yaitu negatif 2. Maka negatif 2 dikali 3 yaitu negatif 6 dikali negatif 6 dikali 2 kali, karena di sini dia terdapat 2 kali. Jadi di sini juga Cl2 sama dengan 0. Jadi positif 2 ditambah Cl2 ditambah negatif 12 sama dengan 0. Cl2 jika pindah ruas negatif 12 menjadi 12, 2 pindah ruas menjadi negatif 2. Sehingga Cl2 sama dengan 10. Lalu karena di sini 2, maka 10 dibagi 2. Jadi Cl itu sama dengan bagi 2 dan mendapatkan Cl sama dengan 5. Ini merupakan bilangan oksidasi dari Cl. Soal selanjutnya yaitu S2O7 2-. Nah, S2O7 2-. Maka berapa muatan ionnya yaitu 2-. Berarti bilangan oksidasi dari S2O7 yaitu negatif 2. Nah, lalu kita ketahui bahwa O itu memiliki bilangan oksidasi negatif 2. Jadi S2 ditambah 7 kali bilangan oksidasi O sama dengan negatif 2. Jadi S2 sama dengan negatif 2 ditambah 14. Jadi S2 sama dengan 12. Jadi S sama dengan bilangan oksidasinya yaitu 12 dibagi 2. Jadi S bilangan oksidasinya adalah 6. Seperti itu. Setelah kita bisa menentukan bagaimana cara mendapatkan bilangan oksidasi suatu senyawa, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menentukan apakah suatu reaksi tersebut merupakan reaksi redoks atau bukan. Nah, langkahnya yaitu yang pertama, kita harus melihat reaksi yang melibatkan unsur bebas umumnya tergolong reaksi redoks. Unsur bebas bisa saja unsur monoatomik, diatomik, atau poliatomik dengan bilangan oksidasi sama dengan 0. Selain itu, suatu reaksi tergolong reaksi redoks jika disertai perubahan bilangan oksidasi minimal satu unsur. Jadi, jika terdapat satu unsur saja yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, maka reaksi tersebut bisa dikatakan reaksi redoks. Baik, saya akan memberikan contoh soal dari penjelasan saya tadi mengenai bagaimana menentukan apakah reaksi tersebut merupakan reaksi redoks atau bukan. Yang pertama, kita ketahui bahwa suatu reaksi bisa dikatakan kalau reaksi tersebut ialah reaksi redoks jika terjadi perubahan bilangan oksidasi. Nah, kita juga bisa mengetahuinya dengan apakah di suatu reaksi tersebut terdapat unsur bebas atau tidak. Nah, di sini saya memiliki dua soal. Yang pertama, K2CrO4 ditambah H2SO4 menjadi K2SO4 ditambah K2Cr2O7 ditambah H2O. Sebelumnya kita lihat dulu apakah pada reaksi tersebut terdapat unsur bebas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tidak terdapat unsur bebas, maka kita harus mencari biloxnya. Apakah terjadi perubahan bilox? Yang pertama, seperti yang kita ketahui melalui aturan bilox, K itu memiliki bilangan oksidasi sebesar positif 1, O itu negatif 2. Sehingga 1 dikali 2 ialah positif 2. 4 kali negatif 2 atau 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan negatif 8. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan Cr? Satu senyawa ini total biloxnya ialah sama dengan 0. Maka kita harus mendapatkan berapa Cr agar jika semuanya ditotalkan menghasilkan 0 dan didapatkan Cr dengan bilox positif 6. Begitupun dengan senyawa selanjutnya. H memiliki bilangan oksidasi positif 1.
O negatif 2, sehingga 2 kali bilangan oksidasi H sama dengan positif 2, 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan negatif 8, sehingga bilangan oksidasi S yaitu positif 6. Selanjutnya yaitu K positif 1, O negatif 2, positif 2, dan negatif 8, sehingga S-nya tetap positif 6. Lalu K2 aturannya yaitu positif 1, O negatif 2. 2 kali positif 1 sama dengan positif 2, 7 kali negatif 2 sama dengan negatif 14. Sehingga didapatkan berapa yang jika menghasilkan satu senyawa ini totalnya ialah 0. Dan didapatkan positif 12. Dan di sini terdapat 2, berarti positif 12 dibagi 2, maka Cr bilangan oksidasinya yaitu positif 6. H positif 1, O negatif 2. Berarti di sini positif 2 dan di sini negatif 2. Di antara seluruh senyawa-senyawa yang didapatkan, tidak terjadi perubahan Bilox, sehingga bisa dikatakan bahwa senyawa berikut bahwa reaksi berikut bukanlah reaksi redoks. Seperti itu. Lanjut ke soal selanjutnya. Tiga CuS ditambah 8HNO3 menjadi 3CuNO3 2 kali ditambah 2NO ditambah 3S ditambah 4H2O. Pertama, kita harus menentukan apakah di reaksi tersebut terjadi perubahan bilangan oksidasi. Namun, setelah kita lihat bahwa di sini terdapat unsur bebas berupa S, unsur bebas monoatomik. Berarti yang sebelumnya di sini S berikatan dengan Cu terdapat di dalam satu senyawa dan S di sini sendirian, maka tentu terjadi perubahan bilangan Bilox. Cu diketahui Cu memiliki bilangan oksidasi positif 2. Maka S memiliki bilangan oksidasi negatif 2. Sedangkan unsur bebas seperti yang kita ketahui aturannya, unsur bebas poliatomik maupun diatomik atau monoatomik tentu memiliki bilangan oksidasi 0. Sehingga terjadi perubahan bilangan oksidasi. Berarti reaksi berikut merupakan reaksi redoks. Seperti itu. Selanjutnya ialah menentukan oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks. Jika kita sudah mengetahui dalam suatu reaksi merupakan reaksi redoks, maka kita perlu mencari tahu mana senyawa yang merupakan oksidator dan mana senyawa yang merupakan reduktor. Nah, senyawa oksidator merupakan unsur atau senyawa yang mengalami reaksi reduksi atau mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan reduktor merupakan unsur atau senyawa yang mengalami reaksi oksidasi atau mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Nah, selain itu, kita juga perlu mencari tahu hasil reduksi dan hasil oksidasi. Tentu, hasil reduksi merupakan senyawa atau unsur yang merupakan hasil dari reaksi reduksi, sedangkan hasil oksidasi merupakan senyawa atau unsur yang mengalami hasil dari reaksi oksidasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh dari cara menentukan reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi pada reaksi redoks. Diketahui suatu reaksi yang sudah tentu reaksi berikut merupakan reaksi redoks. Yang pertama, kita perlu mencari tahu di sini atom-atom apa yang bisa saja berubah bilangan oksidasinya. Berarti yaitu Cu, di sini Cu, N dan N. Selanjutnya, Cu merupakan unsur bebas. Berarti di sini Cu memiliki bilangan oksidasi yaitu 0.
H seperti yang kita ketahui memiliki bilangan oksidasi positif 1 dan O memiliki bilangan oksidasi negatif 2, sehingga positif 1 3 dikali negatif 2 yaitu negatif 6. Maka nilai bilangan oksidasi N ialah positif 5. Lalu setelah tanda panah, Cu di sini memiliki bilangan oksidasi positif 2 seperti aturan bilangan oksidasi. Sehingga didapatkan bilangan oksidasi Cu yaitu positif 2. Lanjut pada senyawa berikutnya, yang ini kita tidak perlu mencari lagi karena yang kita ingin mengetahui yaitu bilangan oksidasi Cu saja. Lalu selanjutnya yaitu NO2. Kita ingin mencari tahu berapa bilangan oksidasi N. Dan O seperti yang kita ketahui memiliki bilangan oksidasi negatif 2. Berarti 2 dikali negatif 2 berarti negatif 4. Berarti N di sini memiliki bilangan oksidasi sebesar positif 4. Nah, lalu kita bandingkan. Cu di sini 0 dan di sini 2. Di sini N positif 5, di sini positif 4. Cu mengalami kenaikan bilangan oksidasi, berarti ini merupakan reaksi oksidasi. Sedangkan N mengalami penurunan reaksi oksidasi. Mengalami penurunan bilangan oksidasi dari positif 5 menjadi positif 4. Berarti ini merupakan reduksi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, senyawa yang mengalami reaksi oksidasi merupakan reduktor. Maka di sini reduktor ialah unsur Cu. Sedangkan hasil dari oksidasi ialah CuNO3 2 kali. Nah, dan N mengalami reaksi reduksi, berarti HNO3 merupakan oksidator. Karena oksidator merupakan senyawa atau unsur yang mengalami reaksi reduksi. Berarti NO2 merupakan hasil dari reduksi. Semoga bisa dipahami. Itu dia tadi penjelasan saya mengenai reaksi redoks. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat dipahami dengan jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.